Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah malam hari ini untuk bisa menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan kita. Seminggu lamanya, hampir seminggu lamanya, Tuhan telah menyertai kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan. Kalau banyak orang-orang di luar sana yang mungkin sakit, mengalami berbagai pergumulan, tapi malam hari ini kita bersyukur kita bisa menikmati kesehatan, sehingga kita bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini menikmati ibadah kita, dan lebih-lebih kita bisa menikmati firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terlihat dari semangat kita, ketika kita semangat berarti kita benar-benar merespon berkat Tuhan. Ya, tapi kalau kita acuh tak acuh kepada Tuhan, ya, ini sebenarnya bukan respon kita, juga menunjukkan bagaimana respon kita terhadap Tuhan. Kemarin dan tadi kami baru mengikuti pemakaman hamba Tuhan, guru Injil ya, yang meninggal di hamba Tuhan di GPI di Cikarang. Ya. Dan di situ saya belajar, boleh melihat beginilah orang kalau sudah meninggal. Ya. Kalau sudah meninggal, ya udah, tinggal dikubur. Nanti tinggal menunggu ketika nanti Tuhan datang, apakah dia terangkat apa tidak. Sekarang udah nggak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertobat. Ya. Ketika orang itu meninggal, selesailah perjuangannya di dunia. Ketika nanti Tuhan datang, ya di situ nanti kelihatan apakah dia terangkat atau tidak. Yang menentukan dia terangkat atau tidak, yaitu selama dia hidup di dunia ini, apakah dia melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Dia acuh tak acuh terhadap Tuhan apa enggak. Dia merespon enggak panggilan Tuhan terhadap dirinya. Nah, itu nanti yang menentukan. Sekarang udah gak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertobat atau untuk mengubah statusnya. Ya, kalau misalnya statusnya sekarang sudah di Firdaus misalnya, berarti dia nanti tinggal menunggu panggilan Tuhan untuk diangkat. Atau misalnya dia bukan di Firdaus, namanya di Tartarus, ya udah nggak bisa lagi merubah statusnya, tinggal menunggu penghakiman terakhir. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang masih diberikan kesehatan sampai saat ini, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Haleluya. Respon firman Tuhan. Setiap firman Tuhan seperti itu respon, karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di sana. Saya menyampaikan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 13 ayat 33. Katakan, berjaga-jagalah, karena tidak ada satupun yang tahu kapan waktunya akan tiba. Berjaga-jaga itu intinya menjaga kekudusan hidup kita. Kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Kita nggak tahu kapan waktunya tiba bagi diri saudara, diri saya, diri kita semua. Karena Tuhan itu nanti akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Saya selalu memberikan kita, mengingatkan kita, anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan acuh tak acuh, jangan cuek. Jangan cuek. Saat inilah saudara menentukan statusnya nanti, ketika engkau sudah mengakhiri perjuangan dalam dunia ini. Kalau sekarang kau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka ketika nanti engkau berakhir dalam perjuangan dalam dunia ini, dipastikan engkau nanti akan mendapatkan atau mengalami pengangkatan ketika Tuhan datang. Dan itu tidak ada yang bisa mengubah statusmu. Pasti diangkat. Tapi ketika engkau semasa hidup tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam Kristus, maka dipastikan juga engkau tidak akan terangkat. Dan tidak ada yang bisa mengubah statusmu dari tidak terangkat menjadi terangkat. Enggak akan ada yang bisa mengubah. Ya, mari saya mengingatkan kita semua, ayo
Semangat dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Belajar firman Tuhan. Alami Tuhan. Firman Tuhan yang kita sampaikan ini pelajari, dan bukannya sekedar dipelajari, tapi alami, lakukan dalam kehidupan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini dengan tema Allah dinyatakan dalam diri Yesus. Diperhatikan ya, Allah itu dinyatakan dalam diri Yesus. Kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Tidak ada satupun yang bisa dan yang pernah melihat Allah. Sekarang sampai kapanpun, nggak ada yang pernah melihat Allah. Kedua, karena Allah itu begitu suci, sementara kita berdosa, maka nggak ada satupun manusia berdosa yang bisa melihat Allah. Tetapi Anak Tunggal Allah, kenapa dikatakan Anak Tunggal Allah? Apakah Allah itu beranak? Apakah Allah itu punya istri? Bukan begitu pengertiannya. Anak Tunggal Allah di sini maksudnya adalah firman Allah. Firman itu yang keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, makanya dikatakan anak. Dia keluar dari Bapa. Firman, perkataan, kayak perkataan saya ini keluar dari mana? Keluar dari diri saya. Makanya firman Allah itu juga keluar dari Bapa, makanya dikatakan anak. Anak tunggal. Kenapa dikatakan anak tunggal? Karena hanya satu-satunya lah itu firman Allah yang bisa menyatakan Bapa itu. Tidak ada satupun. Tetapi Anak Tunggal Allah, artinya firman Allah yang keluar dari Bapa itu, yang ada di pangkuan Bapa. Kenapa dikatakan ada di pangkuan Bapa? Berarti beda lagi dong Bapa, beda lagi anak. Bukan begitu pengertiannya. Yang ada di pangkuan Bapa maksudnya adalah yang erat dan intim dengan Bapa, dan yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Bapa. Makanya dikatakan di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Perhatikan ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Tidak ada pernah melihat Allah. Tetapi Anak Tunggal Allah, maksudnya firman yang keluar dari Bapa, yang ada di pangkuan Bapa, yang memiliki hubungan erat dan intim dengan Bapa, yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan. Nanti di surga kita juga tidak akan pernah bisa melihat Allah. Nanti yang kita lihat di surga itu adalah Yesus, firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Itu nanti yang kita lihat di surga. Allah tidak pernah bisa kita lihat. Makanya kan Yesus mengatakan, kenapa kamu mencari Allah? Kenapa kamu mempertanyakan Allah? Ya. Kalau engkau telah melihat aku, kenapa lagi engkau masih mempertanyakan Allah? Ketika engkau sudah melihat aku, berarti engkau telah melihat Allah. Karena aku dan Bapa itu adalah satu. Perhatikan ya firman Tuhan ini. Ini sering digoreng ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Allahmu itu beranak. Buktinya dia punya anak Allah. Buktinya dia mengaku-ngaku anaknya. Ya. Makanya perhatikan apa yang baru saya jelaskan. Ya. Dia ada sejak pada mulanya. Nah pertanyaannya gini. Tadi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, saya mau menyampaikan di sini bahwa sebelum ada waktu dan penciptaan segala sesuatu, Dia telah ada. Siapa itu? Sang Firman Allah. Sang Firman Allah ini adalah merupakan pra-eksistensi Putra Allah.
eksistensi Yesus dalam keilahiannya. Makanya dikatakan sebelum waktu dan penciptaan segala sesuatu, Dia telah ada, yaitu Sang Firman Allah itu. Memang kalau kita tidak paham ini, ketika kita ditanya aja sedetail ini, kalau kita tidak paham ini, kita tidak bisa menjawab. Kalau bisa kita bilang Yesus adalah Tuhan, Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Nanti kalau ditanya begini, emangnya Yesus itu lahir tahun berapa? Emang benar, Yesus itu lahir pada tahun 6 sampai antara tahun 6 atau sampai 4 sebelum Masehi. Yesus itu baru lahir secara manusianya. Memang tidak masuk akal. Lalu nanti kalau kita combine dengan ayat-ayat yang lain, misalnya Yohanes pasal 8 ayat 58 dikatakan bahwa sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, Dia telah ada. Padahal kalau kita hitung itu dari Abraham sampai ke Yesus itu ada 42 keturunan. Tapi kenapa keluar ayat itu? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang dimaksud di sini telah ada siapa? Firman Allah, Sang Firman Allah, Yesus dalam keilahiannya. Jadi kalau Yesus dalam keilahiannya, sebelum segala sesuatu ada, sebelum ada waktu dan penciptaan segala sesuatu, Dia telah ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baru aja saya ngomong tadi, respon firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum segala sesuatu ada, Dia telah ada dalam keilahiannya, yaitu Sang Firman Allah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, itu telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Bagaimana supaya bisa melihat Allah? Ini pertanyaannya. Nah, tadi dikatakan bahwa kita tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena itu roh. Mata manusia kita, manusia yang berdosa ini, tidak akan pernah bisa melihat Allah, yang adalah roh. Lalu bagaimana supaya bisa melihat Allah? Nah, Sang Firmanlah, tadi yang saya katakan, Sang Firmanlah yang telah menjadi manusia itu, yaitu Mesias atau Putra Allah, yang menyatakan dirinya adalah Allah Sang Pencipta yang bernama Tuhan atau Yahweh. Kita hanya bisa melihat Allah dalam diri Yesus, yaitu Sang Firman. Tanpa Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Jadi kalau kita sudah melihat Yesus, maka kita sudah melihat Allah. Haleluya. Sangat bodoh orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus. Kenapa? Itu pribadi Allah sendiri. Jangan kamu lihat Yesus dalam kemanusiaannya. Memang kalau kita lihat secara manusianya, Dia baru ada pada tahun 6 sampai 14 sebelum Masehi. Tapi secara keilahiannya, Dia sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada pada awalnya. Ya, nanti kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 18 tadi katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Kristus Sang Firman Allah itu, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Gak usah lagi cari-cari mana Allah, siapa Allah. Gak usah lagi bertanya-tanya siapa itu Allah, mana Allah. Yesus mengatakan, kalau kau telah melihat aku, ya kau telah melihat Allah. Kalau kau telah percaya kepada aku, kau telah percaya kepada Allah. Haleluya. 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 Lalu jika Mesias atau Kristus dianggap ciptaan, maka tidak mungkin selama hidup Anda bisa mengakui Yesus adalah perwujudan dari Sang Firman Allah Pencipta. Inilah yang menjadi perdebatan terus-terusan ya, antara apologet Kristen dengan apologet di luar Kristen. Mereka mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, Yesus ciptaan. Kenapa? Kalau sampai diiyakan bahwa Yesus itu pencipta, berarti Yesus itu bukan Tuhan.
Lalu kita sudah menjelaskan berkali-kali kita jelaskan dengan ayat-ayat yang jelas. Mereka tidak mau. Mereka tetap tidak percaya. Kenapa? Karena mereka bukan mencari jawaban. Mereka mau berdebat. Mau sejelas-jelas apapun kita kasih jawaban, mereka tidak percaya. Walaupun mereka tahu jawaban kita benar, mereka tidak mau terima. Mereka selalu memaksakan bahwa Yesus itulah ciptaan. Jadi, kalau dalam mindsetmu menganggap Yesus itu adalah ciptaan, maka tidak mungkin selama hidup Anda bisa mengakui Yesus adalah perwujudan dari sang firman Allah pencipta. Enggak akan pernah. Kenapa? Karena di otakmu adalah bahwa Yesus adalah ciptaan. Tapi saudaraku sekalian, sejarah membuktikan bahwa Yesus sebagai sang firman Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini tadi contoh yang saya kasih. Yohanes pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini yang saya maksud. Memang sih agak kontradiksi ya, kontradiktif ya. Kalau kita bilang Yesus itu adalah sudah ada sejak mulanya, tapi Yesus baru lahir pada tahun 6 sampai 4 Masehi sebelum Masehi. Tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Kalau kita hitung dari Abraham sampai Kristus, sekitar 42 keturunan, 42 generasi. Tapi Yohanes 8 ayat 28 dikatakan, kata Yesus kepada mereka. Yesus yang mengatakan ini, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kan aneh. Yesus baru lahir tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Tapi dikatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, yang dimaksud di sini adalah Dia dalam keilahiannya itu sang firman Allah yang kekal itu. Puji Tuhan. Itulah yang ada sebelum Abraham jadi. Jangankah sebelum Abraham jadi, sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada, Dia telah ada. Ini Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, ini jawabannya ya, yang memastikan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ingat, kata pada mulanya artinya itu frase pembuka atau awal. Dan yang awal itu adalah hanya Allah. Tidak ada yang awal selain daripada Allah. Jadi kalau pada mulanya artinya pembuka atau awal, dan yang awal itu adalah hanya Allah. Ini merujuk kepada pribadi Yesus sebagai firman Allah yang kekal tadi yang saya maksud. Sebelum segala sesuatunya ada. Tapi ingat, ini bukan kepada kemanusiaan Yesus yang kelihatan itu, tetapi pada pribadi Yesus sebagai firman Allah yang kekal, bukan pada pribadi Yesus sebagai manusia. Ini bedakan ya. Karena dalam diri Yesus itu ada dua natur, natur ilahi dan natur manusia. Yang ada sebelum segala sesuatu yang dijadikan itu adalah naturnya sebagai ilahi. Natur manusianya itu baru ada sejak Dia dilahirkan oleh Bunda Suci Maria. Haleluya. Haleluya. Ini tadi yang kita ceritakan, ini yang saya jelaskan tadi. Memang ada yang percaya, yang tidak percaya. Yang percaya kepada Kristus ya memang dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi tidak sedikit juga yang tidak percaya. Lalu dikatakan di sini di Yohanes pasal 8 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, maksudnya itu kata Yesus. Kata Yesus, jika kamu tidak percaya bahwa akulah, bahwa Yesus ini adalah Dia, Bapa Allah, maksudnya kamu akan mati dalam dosa. Nggak main-main loh.
Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, dikatakan apa? Kamu akan mati dalam dosa. Nggak main-main. Jadi nggak perlu lagi ragu akan ketuhanan Yesus. Percayalah, lakukan kehendaknya, alami Yesus itu, supaya engkau mendapat hidup yang kekal. Perkataan ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Tuh. Yesus menekankan pentingnya percaya kepadanya untuk menghindari kematian dalam dosa. Sekarang pilihan di tangan saudara. Engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi ketika engkau tidak percaya, dikatakan, maka engkau akan mengalami kematian dalam dosa. Tentu tidak ada di antara kita yang mau mati dalam dosa kita. Tentu di antara kita tidak ada yang mau binasa dalam dosa kita. Kita semua pasti mau mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kalau engkau mau mendapat kehidupan yang kekal, ya percayalah kepada Dia. Lakukan kehendaknya. Jadi pelaku firman Tuhan. Alami Dia dalam hidupmu. Ya. Berapa waktu saya mengajarkan di sini bahwa mari kita memakan Kristus. Artinya apa? Ketika kita memakan Kristus, itulah makanan. Dia akan beredar dalam seluruh sirkulasi kehidupanmu. Maka engkau bergantung kepadanya. Tanpa Dia, engkau akan mati. Tanpa Dia, engkau akan binasa. Bukannya sekedar kita pelajari, bukan sekedar supaya kita pintar, tapi pelajari dan alami dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Apa kata imam besar kepada Yesus? Dikatakan begini, imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Kemudian imam besar berdiri dan berkata kepada Yesus, apakah engkau tidak punya jawaban, Yesus? Nah, itu loh banyak menuduhmu. Apakah engkau tidak punya jawaban? Apa yang orang-orang ini saksikan terhadapmu? Orang mengatakan dia bukan Allah. Dia kan keturunan Yahudi. Dia dituduh, banyak yang percaya. Makanya kata imam besar ini, apakah kau tidak punya jawaban? Banyak tuduhan-tuduhan loh. Apa jawabanmu? Lalu jawab Yesus. Ya, di Matius pasal 26 ayat 63 sampai 64 dikatakan, apa jawab Yesus? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah atau tidak? Katakan kepada kami. Jangan diam saja. Nah, itu kata imam besar. Seolah-olah imam besar ini memaksa. Ini loh, banyak yang bertanya. Jawab, katakan kepada kami, engkau Mesias kah? Engkau anak Allah kah? Atau bukan? Kasih tahu kepada kami. Jawab Yesus. Apa jawab Yesus? 1, 2, 3. Engkau telah mengatakannya. Ya. Jawab Yesus. Engkau telah mengatakannya. Engkau bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Kata Yesus, engkau telah mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lagi perlu ragu. Tidak boleh lagi ada keraguan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita tentang ketuhanan Yesus. Deal, Yesus adalah Mesias. Deal, Yesus adalah Allah. Deal, Yesus adalah Allah itu sendiri. Lalu sekarang ini, apakah benar Yesus pernyataan diri Allah sesuai dengan tema kita tadi? Apakah benar Yesus pernyataan diri Allah? Ini jawabannya. Kolose pasal 1 ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Puji Tuhan. Haleluya. Jelas bahwa Yesus itu adalah merupakan pernyataan diri Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya, kalau engkau telah melihat Yesus,
berarti engkau telah melihat Allah. Yang sulung itu apanya? Yang terutama dari segala sesuatu, ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, ini jawabannya. Apakah Yesus itu Allah benar-benar merupakan penyataan diri Allah? Benar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya menyampaikan pengajaran ini, saya menyampaikan firman Tuhan ini, supaya tidak ada satupun di antara kita yang goyah imannya terhadap Kristus. Berseliweran itu, berdebatan di mana-mana, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia biasa. Dia punya ibu, dia punya bapak. Tapi kalau engkau belajar memperhatikan firman yang saya sampaikan ini, maka engkau tidak akan pernah ragu tentang ketuhanan Yesus. Ingat, keselamatan ada di dalam Yesus. Di luar Yesus adalah kebinasaan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.